بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان وجعله جنة عن العصيان وتعرض للنفحات والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه إلى آخر الزمان. أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayah sehingga kita di pagi hari yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah kumpulkan kita di sini berzikir kepada Allah Ta'ala, menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengiringi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho lewat kita, Nabi Muhammad ridho lewat kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek dan kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran pimpinan kita, baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, orang dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Ibu-ibu jamaah majlis zikir wa ta'lim musalla al-ummi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita, alhamdulillah, kita saat ini sudah berada di bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diidam-idamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking Nabi Muhammad mengidam-idamkan bulan Ramadan, 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, mulai malam pertama bulan Rajab, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami ya Allah bertemu lawan bulan Ramadan. 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi Muhammad sudah meminta lewat Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur bertemu lawan bulan Ramadan. Artinya perhatian Nabi Muhammad lewat bulan Ramadan ini luar biasa. Nabi Muhammad ini gembira luar biasa di ketika bertemu lawan bulan Ramadan. Oleh karena itu,
Kita sebagai orang-orang yang beriman, kita himbau dengan masuknya bulan Ramadan. Kenapa jadi kita himbau bertamu lawan bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan ini adalah bisnis yang galau antara kita lawan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan diskon besar-besaran atas kita. Sedikit saja kita beramal beribadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala luar biasa gananya. Makanya kita himbau luar biasa. Bahkan sebelum masuknya bulan Ramadan, kita bersyair aja. Apa syairnya? Marhaban ya Ramadan, marhaban syarasiyah, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Selamat datang wahai bulan puasa. Hendak masuk bulan Ramadan kita membaca syair itu. Di ketika awal masuk bulan Ramadan kita bersyair ini. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman, ini bukan hanya dengan ucapan saja mengucapkan selamat datang wahai bulan Ramadan, wahai tamu mulia, lalu diabayangkannya tamu ada. Tetapi orang yang beriman itu di ketika masuk tamu yang mulia bulan Ramadan, ini meyakini bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, maka bulan Ramadan ini pun dimuliakannya luar biasa dengan diperbanyaknya beramal beribadah. Ini yang berusaha betul-betul menghindari daripada kemaksiatan. Kita berharap bila dengan kita tetap mengadakan majlis kaya ini di bulan Ramadan. Bahkan kita pulang ke Sukamadi, di mana-mana ada majlis, di mana-mana ada pengajian. Harapan kita apa? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengagungkan, memuliakan lawan bulan Ramadan, sehingga kita dimasukkan di dalam golongan sebagaimana hadis Nabi. Ujar Nabi Muhammad, bulan Ramadan itu adalah syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu ujar Nabi adalah bulan 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari yang ketiga yang terakhir itu adalah pembebasan daripada api neraka. Dengan kita hadir di majlis zikir yang kaya ini, mudah-mudahan kita digolongkan Allah Ta'ala orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan keampunan yang besar dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita seberataan dibebaskan Allah Ta'ala, dimerdekakan Allah Ta'ala daripada azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah majlis zikir wa ta'lim musalla al-umi yang kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali menyambung pada jalan kita. Di minggu yang telah lalunya, yang terdahulunya, kita sudah ada mempelajari tentang apa-apa keadaan yang akan kita hadapi setelah kehidupan dunia ini untuk menuju surga. Ada beberapa kasus. Kan kita saat ini berada di alam dunia. Sebelumnya kita berada di alam arwah. Kemudian kita masuk ke alam rahim di dalam kandungan mama. Kemudian kita lahir, saat ini kita berada di alam dunia. Tujuan hidup kita, akhir hidup kita nanti tinggalnya di surga. Di surga.
Mudah-mudahan kita berangkat ahli surga. Amin ya Allah. Nah, saat ini kita berada di dunia. Nah, dunia. Nah, tujuan kita adalah surga. Nah, ini adalah tempat kebahagiaan. Surga ini adalah tempat keberuntungan. Karena beliau jadi kita himbau masuk surga. Kita kata himbau lawan surganya, tetapi kita himbau lawan surga karena di dalam surga itu adalah tempat keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita himbau lawan surga karena di dalam surga kita bisa berkumpul lawan Nabi Muhammad. Itu namanya kita himbau lawan surga. Kita hendak dalam masuk surga, mudah kita kena sebenarnya masuk surganya, surga yang VIP, surga yang paling hebat, yang paling hangat. Amin ya Allah. Nah, sebelum kita menuju surga, ada tahapan yang kita hadapi. Yang pertama adalah sakratul maut. Ini akan kita hadapi sakratul maut sakarat. Ya. Nah, ada sudah kita membahas tentang kayak apa cara supaya matinya kita, sakratul mautnya kita husnul khotimah. Sudah dulu kita bahas ya Allah. Di antaranya ialah 7 berdoa sebagaimana doa Nabi, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Allahumma a'inni 'alal maut, ya Allah mudahkanlah ulun menghadapi kematian dan tolong ulun menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian ulun. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya doanya. Doa selamat terakhir. Dan ketujuh mengamalkan zikir la ilaha illallah, sebab zikir la ilaha illallah itu adalah penghibur bagi orang mukmin di ketika ia mati. Orang yang ketujuh mengamalkan zikir la ilaha illallah hendak mati kena la ilaha illallah itu datang menghibur lawannya sehingga ia kawin mengucap zikir la ilaha illallah, ya kan, ingat dengan la ilaha illallah. Nah, kemudian di sini nanti kita bahas bagaimana apa yang kita gawi ketika kita menghadapi lawan orang yang hendak meninggal dunia. Kenerjang kita adalah entah itu abah kita kah hendak meninggal dunia, entah itu mama kita kah hendak meninggal dunia, kan kita kah nang marawat sidin. Kayak apa-apa kesunahan bagi kita yang mengharap orang yang sakaratul maut agar silih husnul khotimah. Nah, ini penting nih, ya kan? Karena perlu juga piannya wasiat lawan anak, lawan cucu, naklah. Nah, lamunnya mama kena garingnya parah, anak mungkin bisa membawa kematian mama. Nah, mama berwasiat ini gawe ini. Apa yang pertama? Nah, yang pertama kesunahan bagi orang yang mengharap orang yang garing bisa membawa kematian. Yang pertama adalah menghadapkan sidin ke kiblat. Nah, menghadapkan ke kiblat. Nah, jadi sidin garing para sudah berabad dibilang, ya kan? Kalau lagi bapak-bapak, kayak apa caranya di antara kesunahan supaya sidin matinya husnul khotimah? Yang pertama arahkan sidin ke kiblat. Mengarahkan ke kiblat itu dengan 2 cara. Yang pertama, lamunnya awal mengarahkan ke kiblat itu ialah berarah behereng ke sebelah kanan, dada menghadap ke kiblat. Nah, kayak orang di dalam kubur. Nah, kayak di dalam kubur. Nah, di situ kiblat nah berapa? Nah,
ya kan menghadap ke kiblat. Cuman ini nanti kalau ya Allah apalagi sidin namun uyuh benar pasti bergerak ya Allah. Nah kayak apa cara menghadap kiblat yang kedua? Ialah arahkan telapak batis sidin ke arah kiblat. Telapak batis sidin, nah jadi putar anu sidin apa? Tilam. Ini lo punya di rumah nyaman ya kalau Allah, punya di rumah sakit sesuai dengan ranjang-ranjang tersusun di rumah sakit apa? Ini lo punya di rumah nah putar telapak batis sidin arahkan ke kiblat dan dada sidin kepala sidin ada di bantal sekira bertinggi. Nah itu yang pertama. Kenapa jadi diarahkan ke kiblat? Soalnya kiblat ini adalah arah yang paling mulia. Dengan berkat dihadapkan ke arah yang paling mulia, mudah-mudahan matinya sidin nyaman dan husnul khotimah. Kemudian yang kedua ialah mengkompres sidin lawan banyu. Sekira sidin sigar, ya kan? Kenapa yang memapai kan apa kata-katanya ya? Mengkompres lah. Nah, mengkompres dengan air. Nah, kenapa yang jadi dikompres pakai handuk halus ya karena sidin berkeringat yang menghadapi di ketika sakaratul maut sambil disapui yang sidin muhasidin. Nah dikompres karena di ketika Nabi Muhammad SAW sakaratul maut menjelang sakaratul mautnya sidin itu di hingga Nabi Muhammad ada wadah berisi air. Nabi Muhammad celupkan tangan sidin ke situ. Sidin celupkan tangan, sidin sapuakan kamuha bertemu masuk sambil sidin berabah di paha Siti Aisyah na bertemu mas. Jadi sunnah juga bagi kita yang maharabu orang hendak meninggal itu kita kompres sidin. Nah di muhasidin ya kan dari kanan sidin kapayakannya itu. Nah kemudian yang ketiga sunnah meminumi sedikit. Nah, kembali kita memberi minum lawan sidin. Barangkali lawan sendok lawan sendok halus Nah, lemunnya pina karing jangan sampai karing untuk sidin. Bibir sidin jangan sampai karing. Pina dilihat pina karing. Buati banyak minumi banyak tunggal di kita ya atau pakai sedotan bisa juga. Nah pakai sedotan titik ya kan kalau untuk sidin pakai banyu lah jangan serius. Banyu putih bagus lagi namanya ada minum zam-zam. Nah kinumi sidin. Kenapa yuk jadi dikinumi sidin ya? Dikinumi karena orang yang sakaratul maut itu orang yang menghadapi nih ditarik ruh, dicabut ruh itu mengalami kehausan luar biasa. Jadi sunnah kita kinumi sidin. Apalagi nilai lemunya orang itu ada penyembahyang. Makanya di dalam kitab inilah di antara adab orang yang ada mau sembahyang. Di antara adabnya di ketika inya hendak meninggal dunia sakaratul maut, inya akan mengalami 3 macam. Yang pertama, inya akan mengalami kehausan yang luar biasa. Yang kedua, mengalami kelaparan yang luar biasa. Yang ketiga, inya akan kesakitan sakit yang luar biasa. Ini di antara adab orang menghadapkan sembahyang. Hendak mati, ini mengalami 3 butir itu. Beda dengan orang yang ahli sembahyang. Beda dengan orang yang ahli zikir, ahli sholawat. Di ketika inya hendak meninggal dunia, ini kan tapi kehausan benar. Ya kan tadi kehausan benar karena lidahnya sudah basah dengan zikir, dengan sholawat. Jadi kada tapi kehausan benar sidin. Cuma betapa kita sunnah meminumi lawan sidin. Kenapa jadi disunnahkan meminumi lawan orang yang hendak meninggal dunia itu? Khawatirnya adalah
Karena di dalam keadaan haus, yang dikhawatirkan kalau pina datang iblis, entah inya menyerupai guru kita, entah inya menyerupai abah kita atau bapak kita, sambil inya membawa cangkir minuman yang segar, ngarangan ma'un zulal. Kenapa disebut ma'un zulal? Ma'un zulal itu artinya air yang menggelincirkan. Sebab namanya meminum lawan bantu yang dibawa iblis itu tergelincir, hilang iman, mati pada membawa iman, masuk neraka salawasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang kita takutan akan luar biasa. Kawai-kawainya hendak minta banyu, ujar iblis, kata kawa, aku akan menjulung memberikan banyu ini, cuman ikam harus mengakui la ilaha ghairi, tidak ada Tuhan selain aku. Harus kita mengakui aku adalah Tuhan. Atau bisa juga dipadahkannya agama yang muncul itu adalah masalah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Lalu masalah kita mengambil meminum bagian itu, na'udzubillah min dzalik, cabut iman, mati kafir, na'udzubillah neraka selawasa. Ini yang kita takutkan akan luar biasa. Makanya kita yang menjaga orang anak meninggal itu sunat kita meminumi sini. Tunggal kita, kena tunggal kita, ya kan jangan langsung dulu banyak ya, napas. Nah, kemudian yang keempat ialah memberikan motivasi lawan sidin, baik sangka lawan Tuhan. Nah, memotivasi agar baik sangka kepada Allah. Jadi kita adalah nang maharabu kuitan kita hendak meninggal dunia, kita ingat-ingatakan sidin. Kita ingat-ingatakan kebaikan sidin. Sekiranya sidin itu jangan meninggal rahakan takutan lawan Tuhan. Sekiranya sidin itu meninggal di dalam mengharap rahmat Tuhan, di dalam keadaan gembira. Ingat-ingat malah yang alhamdulillah syukur bahari mahai yang pernah tempat duduk di pengajian abad bulus kumpul, yang pernah tukang kesangka pengajian abad bulus kumpul, berjalan dulu pernah juga taksi duduk di ujungan manakah, cuma syukur alhamdulillah dia pernah bahari tukang pengajian sidin. Mudah-mudahan ulun yakin mainlah dengan berkat itu Allah Ta'ala pasti mengampuni lawan dosa-dosa pian lain. Allah Ta'ala pasti merahmati pian lain. Pian dulu pernah duduk di pengajian Guru Munawwar, pian pernah dulu dosa-dosa mainlah lawan anak yatim. Ulun yakin berkat pian bersedekah lawan anak yatim itu Allah Ta'ala pasti mengampuni lawan dosa pian. Ingatkan sidin kebaikan-kebaikan bahari sehingga himbau sidin mati dalam keadaan gembira, mati dalam keadaan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan meninggal itu di dalam keadaan ketakutan. Aku takut mati, aku banyak berisi dosa, aku rancang hari membunuh orang, aku rancang menipu orang, meninggal memang dahulu ambil ada kesadaran, aku rancang dulu mencuri kepada 10 pada 15. Aku takut mati usia kada diampuni Tuhan, hilangkan tentang itu. Jadi ketika kita masih hidup, kita ini kan sebenarnya banyak isi dosa ya Allah. Ulun bertahun-tahun dosa-dosa kita ini kan kita banyak isi dosa kita diampuni Tuhan lah saat ini. Ya kalau adalah jaminannya dosa kita diampuni Tuhan, kada datang menjamin. Ya Allah, kada datang menjamin. Cuman
harapan kita di ketika kita masih hidup ini, antara roja dengan khauf, antara husnuzon lawan Tuhan, baik sangka lawan Tuhan, mengharap lawan Tuhan, dengan takutan lawan Tuhan, itu harus seimbang. Harus seimbang 50%, 50%. 50% mengharap lawan Tuhan, 50% takutan lawan Tuhan. Tapi jika kita hendak meninggal dunia, takutan itu hilang akan. Takutan itu nang diangkat 100% di hati adalah mengharap lawan Allah Ta'ala. Husnuzon baik sangka lawan Allah Ta'ala. Ya kan? Aku yakin lillah di ketika Allah barangkali dulu pernah membuat kecelengan, ya mudah-mudahan barangkali dengan berkat itu Allah Ta'ala mengampuni lawan dosa-dosaku. Aku yakin Allah Ta'ala merahmati lawan aku. Aku yakin Allah Ta'ala mau memasukkan aku ke dalam surga sekalipun aku banyak berisi dosa. Yakinkan di hati nang kaya itu di dalam hati menjelang sakaratul maut. Ya, ada orang ini sugih berduit hendak umroh kalau kali gawa datang pada burung aja umroh. Kenapa aja burung aja berduit hendak kalau kali umroh gawa. Cuma belum ada warning, kenapa jadi kada warning? Ulun banyak isi dosa. Ulun takutan mesti dinampakkan Tuhan kita di hadapan Allah. Nah, bulu ikam ini karena suzon lawan Allah Ta'ala. Ulang pada badannya ulang ke Makkah, ulang ke Madinah, ulang pada badannya hendak minta ampun lawan Allah Ta'ala. Inilah ulang yang dinampakkan Tuhan macam-macam di hadapan Ka'bah. Pingsanlah pujian macam-macam dah di hadapan Ka'bah, tatilah hujanglah di hadapan Ka'bah, bakalah hijablah di hadapan Ka'bah, macam-macam. Itu gara-gara apa? Orang yang pede dengan dosanya, ada merasa bersalah, lalu dinampakkan Tuhan di sana. Pian yang merasa bersalah, merasa berdosa, pulang ke Makkah ke Madinah sana kedua hendak bertobat kepada Allah Ta'ala, ada apa Tuhan menampakkan macam-macam tentang melalui di sana. Kita hendak meninggal dunia, kita wajib husnuzon lawan Allah Ta'ala, baik sangka. Kenapa? Fa inna husnuzonni billah samanul jannah. Sebab husnuzon baik sangka lawan Allah Ta'ala itu adalah harganya surga. Namun dia meninggal dunia, kata Allah musyrik, aku karena diampuni Tuhan. Itu dia kada dapat harga surga. Jadi harus husnuzon billah. Kita ingat-ingat sini tentang kebaikan sini. Nomor 4. Nah, kemudian tugas kita yang kelima ialah mensiwaki. Nah, mensiwaki sidin, disiwaki. Ya kan? Nah, sidin mensiwaki sorok pada kawalan. Sudah ya Allah. Prakawal lagi sudah. Jadi kita mau menjaga sidin ini, kita ambil siwak ya, mengambil siwak. Cuma dikatakan basuh dulu siwaknya, basuh dulu sekira lembut, sekira lembut. Bismillah, nah siwaki sidin. Bismillah, Allahumma hawwin alaihi sakaratil maut. Doanya adalah sambil mensiwaki sidin. Allahumma hawwin alaihi. Nah, lamunnya lakian alaihi, lamunnya babinian alaiha. Nah, alaiha ini laki-laki. Nah, ini bini-bini. Nah, sakaratil maut. Nah, Allahumma hawwin alaih. Atau bisa juga namanya abah kita akan meninggal itu Allahumma hawwin ala abi. Dan ini abina. Nah, ala abi. Nah,
abi, abahku, atau mamaku, umi, ya Allah mudahkanlah atas mama ulun sakal terbang. Nah sampai di siwak di sini ya kan di siwak di sini. Ya. Kenapa kadang jadi disiwaki? Soalnya dengan berkat siwak itu yusahilul furujahu, akan memudahkan ruh sidin keluar, sehingga ruh sidin nyaman keluar, ada sakit berkat apa? Berkat disiwaki. Buru-buru jangan ada sidin kada bergigi gue aja. Jadi kada bergigi aja apa menyiwaki aja ompong. Kemana menyiwaki? Siwaki gusi sidin. Nah, siwak jalanakan di gusi sidin. Jangan gancang berdarah. Gancang berdarah. Nah, sunnah juga yang karena banyu siwak itu ditikakan ke untung sidin. Banyu siwak dan ditikakan ke untung sidin itu memudahkan keluarnya ruh sidin kada sakit kada meninggal dunia. Nah. Kemudian setelah disiwaki, apa ulang tugasnya? Ialah mentalkin. Nah, mentalkin la ilaha illallah. Nah, mentalkin zikir la ilaha illallah. Ini sidin sudah koma, sudah kan tapi kawal lagi ya kan pepandir ya kan kena goyo benar sudah. Nah kita anak sidin tarikin akan sidin di telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Sekali aja. Jangan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tahlilan ini. Tahlilan. Sekali-sekali ya. La ilaha illallah. Ada 2 menit, 3 menit, 4 menit, karena juga lagi belum berucap ya kan. Ibu lagi la ilaha illallah dengan lemah lembut ya kan, dengan lemah lembut. Jangan juga baca la ilaha illallah baca. Jangan juga cukup kalimat la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Ya kan? Kenapa yuk jadi kita talqinakan zikir la ilaha illallah? Kenapa? Karena hikmahnya. Satu, mengingatkan lawan sidin zikir la ilaha illallah. Yang pertama adalah mengingatkan sidin. Yang kedua, mempermudah sidin mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena diingatkan. Karena dikatakan la ilaha illallah, ingat sidin, lalu muntung sidin kawa bocap. Lalu muntung sidin karena kawa bocap lagi, minimal di dalam hati sidin la ilaha illallah. Itu hikmahnya. Dan mentalkin sidin ini cukup kalimat la ilaha illallah. Kada sunnah ditambahi Muhammadur Rasulullah, kada sunnah. Kalau memang bikin sidin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya kan, la ilaha illallah aja. Lalu sidin sawah sudah mengucap, jangan dipender-penderi lagi. Lalu sidin ada mengucap selain la ilaha illallah, kamu akan pulang tuntun la ilaha illallah. Sekira akhir hayat sidin dikir la ilaha illallah. Apa dalam diantara fadilatnya lamanya orang akhir hayatnya zikir la ilaha illallah di mulut atau di hati. Di antara fadilatnya ialah orang yang di akhir hayatnya Allah mengucap zikir la ilaha illallah, niscaya seluruh dosa-dosanya mulai inya balik sampai inya mati diruntuh Allah Ta'ala dosanya.
kama yahdimus sailu al-bunyana, sebagaimana meruntuh oleh banjir akan bangunan, habis runtuh dosa-dosanya. Berkat la ilaha illallah nabinya baca di akhir hayatnya, habis dosanya. Cocok ujar Nabi Muhammad, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir hayatnya, di akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Dosa-dosanya mulai balik sampainya mati dihapus Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk lagi. Amin ya Allah. Nang kaya almarhum guru anak syarani adik kampung Melayu ya di akhir hayat sini mengucap hadis Nabi Muhammad, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah di sini. Lalu saya baca la ilaha illallah meninggal menyamanya nang kaya itu Allah kirim. Nyata surganya sudah. Kemudian bulan yang ke-7. Kemudian tugas kita yang ke-7, baik kita nang merawat orang nang hendak meninggal atau kita nang melayani orang nang hendak meninggal dunia. Tugas kita berkumpulan kepada sidin ialah jangan merotek, jangan menggosip. Apalagi menggosip orang anak meninggal dunia. Ini aja namanya mati aja, lakinya kawin pulang aja. Wah, lakinya pacaran anu aja, lalu gosip. Jangan ya kan. Kenapa tugasnya? Ialah membaca surah Yasin. Nah, membaca surah Yasin. Baca surah Yasin. Pas itu bela atau ada ulangan dari atau kawan kita dari apa yang mungkin di semua kematian dilihat pina parah, datang ke sana bacakan surah Yasin. Kenapa karena jadi dibacakan surah Yasin? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ma min maridin yuqra'u alaihi Yasin illa mata rayyana wa udkhila qabrahu rayyana wa husyira yawmal qiyamati rayyana. Tidak ada daripada orang yang sakit yuqra'u alaihi indahu Yasin, yang dibacakan atasnya di sisinya surah Yasin, illa mata rayyana, kecuali dia meninggal dunia dalam keadaan bahagia, dalam keadaan nyaman, kada sengsara, kada terbelenggu, matinya kenainya dalam keadaan nyaman. Wa udkhila qabrahu rayyana, dan dia dimasukkan ke dalam kuburnya pun dalam keadaan nyaman, dalam keadaan bahagia. Wa husyira yawmal qiyamati rayyana, dan nanti dia akan digiring dihalau kepada mahsyar pun dalam keadaan rayyana, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan hidup, dalam keadaan nyaman. Jadi sunnah kita membacakan Yasin di hadapan orang yang hendak meninggal dunia. Kemudian tugas kita yang ke-8. Tugas yang ke-8, apa yang kita bacakan? Ialah membaca surah Ar-Ra'd. Nah, surah Ar-Ra'd. Ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ini juz 13. Nah, juz 13. Surah Ar-Ra'd ini surah yang luar biasa. Jadi inilah selain membaca surah Yasin, kita baca akan surah Ar-Ra'd. Namun kita ada tapi bisa baca Quran, iya Quran suruh yang bacakan surah Ar-Ra'd.
Apalagi kenapa yang jadi dibacakan surah Ar-Ra'd? Soalnya surah Ar-Ra'd ini di antara fadilatnya jika dibacakan di sisi orang yang hendak meninggal dunia akan dimudahkan Allah Taala keluar mudah keluar nyaman, ada sakit ya ada sakit. Apalagi lamun orang itu ngalih matinya macam-macam kajian bahari lagi macam-macam untalan bahari lagi ketika hendak meninggal dunia ngalih seminggu, 2 minggu, 3 minggu diharap oleh keluarga ada mau mati jauh orang ini hitungannya mati sudah orangnya cuman jadi hidup ini gara-gara ilmu yang lagi kajiannya bahari, untalannya bahari, sehingga jadi ngalih. Ada dulu pernah kejadian, guru ditelepon orang mengesahkan guru jangan keluar dulu ini ngalih bener batunya, ngalih bener di data sudah orang nih sini seharusnya meninggal sudah, cuman jadi hidup ini entah gara-gara untalan sering bahari kajian apa-apa bahari lalu ngalih matinya padahal gurunya sudah dibacakan Yasin, bacakan macam-macam, sudah ditalak gurunya, ditalak ilmunya apakah maksud ditalak sudah dimakan pisang amas ya supaya terpancul kajian ilmunya itu ada mau juga boleh celeng aja takut orang pemahaman melihat muasin itu sudah serap lalu guru sudahlah dibacakan surah Ar-Ra'd di sini. Apa itu ya? Surah Ar-Ra'd surah yang ada di dalam Al-Quran juz 13. Bacakan surah Ar-Ra'd itu insyaallah mudah keluar rohnya. Dibacakan surah Ar-Ra'd sekalinya ada lawas dasar beliau meninggal dunia, ada lawas. Makanya di ketika menghadapi orang langkai itu niatnya setelah membaca Yasin, setelah membaca surah Ar-Ra'd, niat hati kita, ya Allah, dengan berkat bacaan surah Yasin, dengan berkat bacaan surah Ar-Ra'd, jika orang ini menurut yang lebih baik hidup, maka sehatkanlah dia ya Allah. Tetapi jika menurut yang orang ini lebih baik mati, maka mati akan dia dalam keadaan husnul khotimah. Itu niatnya. Ulang. Ya Allah, dengan berkat bacaan surah Yasin, dengan berkat bacaan surah Ar-Ra'd, jika orang ini menurut yang lebih baik hidup, maka sehatkanlah ya Allah. Dan jika menurut yang orang ini lebih baik mati, maka matikanlah dia ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Itu niatnya bagi orang ngalih mati lamun niat takdir sini dasar lebih baik itu niscaya sehat sendiri. Lamun niat takdir sini lebih baik mati daripada hidup, maka sini meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Inilah diantara fadilat Yasin dan surah Ar-Ra'd. Dan bagus lagi ujar orang bahari bacakan juga doa asah dan juga Kanzul Arasy. Nah, 9, 10. Nah di sini ini. Nah, doa Kanzul Arasy. Doa Kanzul Arasy dan doa asah. Nah,
Nah, doa ukasyah ini ada di mana? Di dalam Majmu' Syarif. Nah, kalau buku amaliyah dan Majmu' Syarif banyak aja orang berjual di toko-toko kitab. Nah, jangan kalian nukar harus diisi di sini. Ya kan, Majmu' Syarif. Nah, kiri tulis saja. Nah, Majmu' Syarif. Nah, kumpulan-kumpulan amaliyah yang mulia. Ini bagus nih. Cuma gue pada tahu Pak. Cuma ulang bahari hari ini udah ulang bahari bacakan di Tanjul Aras, bacakan di Dua Kasah ya. Ya kan. Entah kenapa fadilat-fadilat itu saat ini belum kurang tahu itu. Nah, cuma inilah di antara kesunahan bagi kita yang menghadapi mengawali orang yang hendak sakaratul maut. Yang pertama arahkan sidin ke kiblat, yang kedua kompres sidin dengan banyu, yang ketiga minumi sidin sedikit-sedikit, yang keempat berikan motivasi lawan sidin agar baik sangka lawan Allah Ta'ala. Dosa pian mai diampuni Allah, dirahmati Allah, ya kan? Nah, kemudian disiwaki, yang keenam ditalqin zikir la ilaha illallah, yang ketujuh bacakan surah Yasin, yang ke-8 surah Ar-Ra'd, yang ke-9 Kanzul Aras, yang ke-10 doa asar. Nah, itu kesunahannya. Nah, mudah-mudahan kita dilakukan wasiat anak cuculah wasiatnya ini kalau dulu ya kan ajaran ininya. Nah, jadi ini ketika seorang anak meninggal digawinya gini, ini nang ke-10 macam ini mewarisi husnul khotimah. Nah, mewarisi husnul khotimah. Mudah kita sebalatan menjadi orang nang ahli surga, dan surganya surga VIP berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali Allah Ta'ala di dalam surga. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah rahmati kita rahmat yang banyak, dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dosa kita, anak cucu kita, orang tua kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat zahir batin diampuni seumur hidup. Allah luaskan rezeki kita, rezeki yang halal, yang berberkah, yang lancar menyampaikan kita ziarah Makkah dan Madinah. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah jadikan anak cucu kita sampai hari kiamat dijadikan orang-orang yang salehah, dan mudah-mudahan Allah matikan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kata mengucap la ilaha illallah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyat li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.